Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam 'adida wa ja'ala al-insana fil ardi khalifah wa ja'ala min ulama jam'iyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Julasa al-ulama, masyayikh al-a'izah, ulama al-ajillah yang kami hormati dan yang kami muliakan, jajaran Mustasyar PCNU Gresik yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Tanfidiyah PCNU Gresik dan sekaligus pemangku Pondok Pesantren Darul Ihsan, beliau Dr. Kiai Haji Mulyadi MM yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua NDNU LTNNU Gresik yang kami hormati, Ketua NUGES yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Rijalul Ansor Cabang Gresik, Ketua MBJNU seluruh Kabupaten Gresik, Ketua Ibu peserta pelatihan dai-daiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa dan rindu hati atas segala nikmat yang telah diberi dari Allah dan yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi, kepada para kiai dan para santri penerus perjuangan para nabi, terungkap dalam kalimat alhamdulillahi fi hadzal hal, segala dengan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya dengan hidayah dari Allah kita dalam keadaan iman dan Islam, dan dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bersama-sama bisa berwujud nasab dan sekaligus berwajah dalam rangka ikatan ukhuwah Islamiyah untuk mengikuti acara pelatihan dai dan daiyah yang diselenggarakan oleh PCNU Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu wasallam ala man ufiyal Quran. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semuanya, seorang revolusioner sejati yang telah merubah tatanan zaman jahiliyah menuju sebuah tatanan yang penuh dengan taburan akhlakul karimah melalui acaranya Ad-Dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid yang tercinta ini termasuk orang-orang yang senantiasa nanti berhak sinarti sapaan dari beliau baginda Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para kiai serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan rangkaian susunan acara pelatihan dai-daiyah yang diadakan oleh PCNU Gresik tanggal 30 Agustus tahun 2025 di Gedung Al-Azhar Menganti Gresik. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekaligus Hubbul Watan. Sambutan-sambutan menempati posisi acara yang keempat. Acara yang kelima adalah penutup atau doa. Para kiai, hadirin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan sempurna dan sekaligus sesuai dengan harapan kita semuanya, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran biyatil qabul wa bisyafa'atir rasul biridha'illah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita tercinta Indonesia dan sekaligus perwujudan kecintaan kita terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Mari bersama-sama kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hubbul Watan yang akan dipandu oleh beliau Ibu Hajah Aliyah. Kepada beliau yang bertugas kami persilakan dan seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jalan watan, jalan watan, jalan watan, ku berwatan minat iman, walau takut minat iman. Inadu alal watan, jalan watan, jalan watan, jalan watan, ku berwatan minat iman, walau takut minat iman. Inadu alal watan, Indonesia biladi, antahul warul waqona, kullu mayyan bika yawma, Allahi hayyan wa imama. Kullu mayyan bika yawma, Allahi hayyan wa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Dan kepada yang bertugas diucapkan terima kasih. Para kiai, asatidzah, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan. Untuk selanjutnya acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Dai Daiyah PCLDNO Kabupaten Gresik. Kepada beliau Ustaz Qasim Alwi MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul afadil, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama yang saya muliakan, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekaligus pemangku Pondok Pesantren Darul Ihsan Kiai Haji Mulyadi, yang kami hormati Ketua LDNU Haji Ali Maksudi, para narasumber dan panitia serta para peserta pelatihan dai-dai LDNU Kabupaten Gresik. Pertama, marilah kita sekalian memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah, di bulan yang mulia, yakni bulan Rabiul Awal. Kita bisa bersilaturahmi, bertemu di Hall Al-Azhar Menganti Gresik. Maksud dan tujuannya adalah thalabul ilmi, menambah wawasan sebagai kewajiban kita sebagai hamba muslim. Sholawat masalam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktifa wal iktisam, biar mangke Yai Bulzik menyampaikan lebih panjang sambil menunggu narasumber. Yai syukur jazilan yang semakin tasik dalam perjalanan. Pertama, kami mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Ketua LDNU Kabupaten Gresik termasuk Al-Azhar Menganti Damen. Matur suwun Yai atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yai kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur, amin Allahumma amin. Yang kedua, kami sebagai panitia ngapunten ingkang kathah matur suwun rawuhipun. Pertama, pilih ada hal-hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin koordinasi kurang, mungkin hal lain kurang, mungkin tempat yang kurang dan lain sebagainya. Ulo mewakili dari panitia ngapunten ingkang kathah. Yang terakhir, kami mohon nanti para peserta pelatihan untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Karena nanti ada apa ya, door prize ya, mulai kayak door prize apa yang sampai selesai karena ya izin sampai nanti akan dapat hadiah. Tidak tahu hadiahnya apa. Kami laporkan ya bahwa alhamdulillah dari MBC semua bisa mewakilkan atau bisa mengirim dai-daiannya dari masing-masing MBC. Matur suwun sanget atas kerawannya sedaya. Mekaten kemawon tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan, biar nanti acara bisa maksimal. Dari saya pribadi kurang lebihnya maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Qasim Alwi MPD dihaturkan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan dai dan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang Gresik secara sempurna dan secara langsung nanti akan disampaikan oleh beliau Ketua PJ LDNO Kabupaten Gresik Romo Kiai Haji Adi Maksudi MPD dumateng wajanipun di Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma amillah bi ni'matil iman wal islam bi ni'matil istiqamah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Hadratul karomul alim ulama ingkang tansah nyuwun sedaya bapakipun wabillahi panjenenganipun Ketua Tarbiya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Gresik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Irsyad beliau Romo Dr. Kiai Haji Mulyadi MM ingkang kula mulyakaken studio narasumber yang saya hormati panitia penyelenggara pelatihan dai-daiyah tahun 2025 pengurus lembaga dakwah bertamutan Majelis Bakal Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Menadi yang saya muliakan, tak lupa seluruh peserta pelatihan dai-daiyah tahun 2025 yang saya muliakan. Alhamdulillah ini kita semua dalam acara pelatihan dai-daiyah. Saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya berdoa semoga apa yang disampaikan oleh pemateri, yang disampaikan oleh narasumber benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, memberkahi global dengan di era global dan perubahan dunia. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta yang saya muliakan, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Gresik secara khusus ingin mencari dan mencetak kader-kader dai-daiyah yang kompeten dan profesional. Oleh karenanya pelatihan ini menjadi urgen untuk terus dilakukan secara sistem dalam menghadapi perubahan zaman, khususnya lagi perubahan masyarakat Gresik, di antaranya secara global, efek ini dari industri dan digitalisasi, secara khusus lagi efek perkembangan kota, perluasan perkotaan, yang lebih khusus lagi adalah perubahan mental masyarakat itu. Maka pelatihan itu benar-benar menjadi bekal untuk kita semua menyampaikan dakwah secara sejuk di hadapan masyarakat Kota Gresik dan sekitar. Mohon maaf para peserta, di tahun-tahun kemarin itu ada salah satu pendakwah
tujuannya bagus, tapi secara tidak langsung menyakiti hati jamaah, sehingga pendakwah itu akhirnya sekarang tidak tenang lagi. Padahal ilmunya banyak, pengetahuannya luas. Gara-gara kalimat yang dilontarkan, yang keluar dari mulut selalu menyakiti hati, akhirnya berdampak perjuangan beliau waalaikumsalam. Oleh karenanya rakyat itu diharapkan betul-betul menjadi penerjun bagi seluruh jamaah, khususnya jamaah Nahdlatul Ulama. Ini saja yang kita akan sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ali Maksudi FPD selaku pimpinan cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama disampaikan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita dengar nasihat sekaligus tutur hikmah dan arahan dari beliau Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Gresik sekaligus pemangku dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Dumateng Panjenengan Romo Dr. Kiai Haji Mulyadi FM Pulau Sumatera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para kiai, kepala Tantimagan, Jumatan Kudus NJC, dan Biadan, Suryatan, Bapak Biadan, dan BJ Menganti, sehat. Mugi paringi istiqomah dan bersamai umat, amin. Pengurus lembaga dakwah NU yang menjadi ujung tombak di Jamiah Nahdlatul Ulama ini, semoga tetap bersemangat apapun keadaannya, amin. Pak Dr. Imam Bahrozi, beliau ini sudah purna PNS-nya, mau bersamai kami mulai tahun 2000, masih belum punya bangunan, ini masih bukan di situ, masih kandang kolam lele, dan alhamdulillah beliau adalah saksi hidup bersama kami yang di akhir tugas PNS-nya kami yang nanti menjadi rektor, ya mudah-mudahan sehat. Ketua lembaga dakwah, sekretaris lembaga dakwah, dan pengurus yang lain yang ceria, mudah-mudahan takdir yang mulia ini diberkahi oleh Allah, amin. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang terjadi saat ini bukan semata-mata undangan yang dibuat oleh lembaga dakwah. Zahirnya memang ini rencana panitia, zahirnya ini memang rencana bagus, tetapi hakikatnya semua ini rencana Allah. Saya di depan kiai-kiai, termasuk di Mambau Solusi, saya katakan ini juga tak akan menyampaikan di depan para kiai. Jadi zahirnya ini adalah undangan dari panitia atau pengurus lembaga dakwah, tapi hakikatnya semua ini rencana Allah. Ini yang perlu kita kuatkan, sehingga ketika kita sadar ada di dalam sebuah takdir yang tidak ada kata dan
yang senantiasa kita berikan kecuali syukur alhamdulillahirabbil. Kita bisa bayangkan bagaimana orang kecelakaan di jalan, terjadi kecelakaan dan dikembangkan peristiwa yang terjadi di Jakarta kemarin. Ada salah satu ojol yang meninggal dunia. Kita bisa bayangkan keadaan keluarganya. Kita tahu bahwa kemarin salah satu anggota DPR yang dari Bandung rumahnya dibakar massa. Bagaimana rasanya? Artinya ketika kita bicara takdir, bandingkan takdir-takdir yang tidak enak, gitu maksudnya. Sehingga kalau sekarang kita ini bukan karena ASEAN, ya, tapi yang akan kita bahas adalah urusan agama. Satu hari Rasulullah mengatur sahabat, sahabat, cepat-cepatlah kamu masuk Rotul jannah, cepatlah kamu masuk taman surga. Rasulullah ditanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Taman surga adalah tempat yang di situ digunakan bahas ilmu, bahas iman, bahas halal haram, bahas sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Saya yakin dengan acara ini Allah dan Rasulnya ridho, bahas ini sampai bahwa harus menangani Al-Fatihah. Sekali lagi kita bersyukur. Yang selanjutnya saya mohon maaf. Mohon maaf pada para peserta. Ini tadi saya sebenarnya tidak pulang. Setelah subuh saya sudah berangkat. Jam 5 saya berangkat karena jam 6 harus mengikuti pelantikan ranting suci di Pondok Mambaus Solihin. Jam 6 tadi kami sudah foto bersama dengan pengurus ranting suci dengan Romo yang Basuki. Ya, beliau ketika pagi memanas, setelah itu baru acara resmi. Saya menyampaikan kepada pengurus sekalian, hari ini juga ada rapat di sana. Tak suruh segera datang. 7 sampai setengah 8, karena jam 7 sudah selesai ya dalam pelatihan, nggak ada yang datang. Mas Rodi sudah mantul. Akhirnya ya Allah, mudah-mudahan ini ada peserta yang saya kenalkan. Ada salah satu peserta yang pernah menjadi ketua Fatayat ketua PCI Fatayat Mesir. Silakan berdiri, Mbak Nurul. Ini pernah menjadi ketua Fatayat PCI, pengurus cabang istimewa Mesir ketika beliau nyantri di Mesir, dan sekarang tinggalnya di sini. Jadi alumni SMA Al-Azhar tinggal di sini. Ya, kemudian calonnya juga di sini. Dan yang luar biasanya pernah ke salah satu makom yang namanya ini persis nama suaminya yang ada di sini. Silakan duduk. Para peserta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi sesuatu yang berkembang, maka kami berharap para dai saya tidak menyampaikan materi ini, ya, saya hanya langsung saja tancap pada mudah-mudahan dapat berkah yang
سبحانك فقنا عذاب النار. Satu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, setelah imami subuh menghadap sahabat, ya Rasul, engkau pagi ini kau tak kayak biasanya. Biasanya engkau ceria, kok hari ini kayaknya susah. Biasanya wajah engkau bersinar, kok saat pagi ini kayak koyo berdem. Jubah Anda pun juga basah. Ada apa sih Rasulullah? Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah menyampaikan, iya, semalam malaikat Jibril mendampingiku dan menyampaikan ayat tadi, surat Al-Imran 190, 191. Aku khawatir kalau umatku akhir zaman hanya bisa membaca ayat ini, tidak bisa menerapkan isi dan kandungan ayat. Inilah yang membuat ya pondok ini masih kecil. Ya, ini kami menyuruh seorang ustaz menulis dan tak suruh nempel di tembok, di triplek. Ketika saya jalan itu selalu membaca dan mengingat bahwa ayat ini di balik ini ada kegundahan Rasulullah dan saat ini benar-benar terjadi. Ya, jadi sekali lagi, mengapa saya suka menampilkan ayat ini? Karena Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin aja gundah. Apa yang harus dilakukan? Nah, setelah kita perhatikan dari ayat tadi, ya sebenarnya kita sadar sesadar-sadarnya. Mohon Pak Dokter ini di depan. Ini ya. Setelah kita perhatikan, kita ini diberikan oleh Allah pintu-pintu pembuka. Beliau ini, ya, pintu-pintu pembuka ilmu. Kita diberikan oleh Allah 3 pintu yang setiap hari kita harus aktifkan. Dan ini bukan untuk kita, maksudnya bukan untuk kita semata. Bagaimana umat ini, ya, jamaah kita ini setiap hari mengaktifkan 3 pintu ini, yang sebenarnya bukan 3 pintu, lebih dari itu. Cuma ini untuk mengingatkan saja bahwa kita punya indera yang setiap hari kita gunakan melihat, mendengar. Kita punya akal yang setiap hari kita gunakan untuk berpikir. Kita punya hati yang setiap hari merasakan. Dari indera ini akhirnya kita berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Dari hati ini kita bisa merasakan. Dan subhanallah, ayat tadi, sekali lagi, ayat tadi, pucuk dari ayat tadi adalah satu kesadaran. Ya, pucuk ayat tadi adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang terjadi setiap saat inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya apa yang terjadi di langit dan bumi, pergantian, perubahan apapun, termasuk demo besar-besaran di Jakarta, semuanya ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada maknanya, termasuk kejadian apa saja. Rabbana ma khalaqta hadza. Ini adalah mental yang harus dibangun oleh ketua lembaga dakwah. Kalau kita tidak punya mental ini, kita akan mencibir orang, kita akan membuli orang, kita akan menyalahkan orang. Jadi menyatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila tidak mudah, karena di balik itu adalah iman pada takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, kalau ketua lembaga, kalau pengurus lembaga dakwah, para dai-dai tidak punya jiwa itu, akan jadi provokatif. Kayak selain Allah itu bisa merubah alam dan seisinya aja. Selain Allah kan tidak bisa merubah alam dan seisinya. Jadi tauhid ini adalah nomor 1. Nah, tauhid ini adalah nomor 1. Itulah maka ayat tadi, kalau kita ini, kalau kita urut, ya kan, kita ada di hidup di
alam raya. Ya, manusia hidup di alam raya. Kita berinteraksi dengan sains dan teknologi. Ayat yang pertama kali satu serang kamu dari Pak Dokter. Satu, saya sendiri mikir, logikanya akal ini kita gunakan untuk apa? Akal, umumnya akal gunakan untuk apa? Berpikir. Tapi coba ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu digantikan apa? Orang yang punya akal. Coba kalau kita terjemahkan hanya pakai terjemahan kitab Al-Quran bahasa Indonesia, tidak ketemu ini kalau nggak cari tafsirnya. Ulil albab itu orang yang punya akal. Akal digunakan untuk apa? Berpikir. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Setelah itu mestinya alladzina yatafakkarun, tapi itu enggak ada alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berakal jadinya adalah mereka yang berpikir kepada Allah. Kemudian baru berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian berikutnya sadar dia Rabbana. Ya, maka qablaka hadza. Kemudian baru subhanaka, maha suci, pensucian kepada Allah, dan yang terakhir adalah penyandaran. Ngapunten. Ini satu slide ini saja. Ini sudah jadi satu disertasi di S3. Satu slide ini aja. Ya, ini sudah bisa dijadikan disertasi di S3. Lalu memang karena ketika kita kuliah S3 memang harus dipaksa untuk menghasilkan karya-karya. Ini adalah sebuah pola, sebuah siklus bahwa hidup itu dimulai dari pikir, bukan dimulai dengan berpikir. Apa buktinya? Kita itu belum kenal bapak ibu kita. Kita itu belum kenal, kita itu ada di dalam kandungan siapa, belum kenal. Tapi ketika kita di alam kandungan, kita sudah ditanya, alasan bilobirum, kita jawab qalu bala syahidna. Berarti kita di dalam kandungan kita sudah bersyahadah, sudah asyhadu an la ilaha illallah. Artinya zikirnya lebih dulu. Nah, kemudian ketika kita lahir seiring dengan perkembangan, maka pendidikanlah yang ngajari kita. Ayat yang pertama kali Iqra, bacalah. Mengapa kok ayat yang pertama kali kok tidak hukum? Kok Iqra, bacalah. Dan di sini ada ulama yang menyebut, yang memberikan makna tidak diartikan tidak hanya baca tapi himpunlah. Sebagai pengurus lembaga dakwah tidak boleh berhenti, harus menghimpun, harus membaca sekian informasi. Di akhirnya tadi malam ya dengan suasana yang ramai di berbagai macam kita kotakan antara bupati, Kapolres dan ayah buat video ayah ini yang tahu mana Pak Khidir tadi untuk meredam suasana. Jangan sampai, karena apa? Ini masyarakat Allah. Sekali lagi bahwa lembaga dakwah adalah ujung tombak Jamiyah Nahdlatul Ulama ini harus gesit. Jadi kalau yang muda di sana itu ada ansor, ini kan di NU dia lembaga dakwah. Jadi semestinya yang bersuara itu bukan saya. Kalau ada kayak gitu, ketua lembaga dakwah berikan kemenangan bersuara. Urusan gapraan, urusan angsuran di lembaga dakwah, keyakinan jadi kok gapraan deh. Dia ini tuh sebagai apa jenis? Nah, dulu dia mau melerai. Jadi makanya tempo dulu waktu ada siapa yang akan bersih orang itu, loh, jangan ketua MP, jangan ketua BC, lembaga dakwah ansor yang gelut gak apa-apa, itu ibarat itu. Kiai ini nanti sebagian jangan keluar. Tapi yang di orang gelut itu terus apa? Misah berapa? Aku kan kiai sakit putih ini pancang ini ya. Nah, saya bayangkan dengan ketika ini piraja, sampai bayangan pulau datang ketika bayatan di KBN selesai jam aduan, tolong jam biru. Ya Allah, tapi tidak apa-apa. Ini sebuah hikmah. Baik. Satu slide ini sekali lagi, ini bukan saya kalau saya jual, satu slide
sama dengan satu temuan di dalam sebuah karya disertasi. Kami lanjutkan. Jadi intinya dari ketua lembaga sebagai pengurus lembaga dakwah, kita ini pegang ini. Coba. Nah, oke ya, sangat banyak. Kita ini harus benar-benar mengenalkan dari sesuatu yang sederhana. Nah, saya tidak terangkan ini, saya langsung aja. Karena waktu saya sambil menunggu Pak Yesus tahu tidak, ini wilayah-wilayah yang lain. Saya berikan yang sederhana aja. Nah, ini nanti sampai kopi aja. Nah, karena ini tidak umum. Nah, ini sudah umum juga. Karena kajian lembaga dakwah ini, ya, oke ini aja. Ini malah jarang yang bahas ini. Jarang banget. Karena dianggap sudah hadis umum. Ya, ini kita kan jarang membahas arkanuddin. Ya kan? Gak ada arkan ya rukun Islam, ya arkanul Islam. Oh no, ya. Ya kan rukun iman. Tapi arkanuddin gak terbahas. Padahal ketika Rasulullah beserta para sahabat, kan saat itu Rasulullah ditanya oleh seorang yang pakai putih kita mau Islam, mau iman, mau Islam. Inti dakwah itu mengenalkan ini, gak usah dulu. Sudah gak usah dulu, gak usah nulu. Gitu. Ya, rukun Islam yang paling akhir apa? Haji. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah haji. Puncak. Rukun iman yang paling akhir apa? Qadar. Tidak mudah melakukan qadar. Saya kemarin sama beliau haji, ya kan? Haji itu fisiknya iya, semuanya iya. Enggak mudah melakukan haji, jadi pemimpin haji. Ternyata jamaahnya bisa dari 8 hotel. Tidak ada 12 hotel. Kemarin itu yang dari Surabaya itu bisa jadi 32 hotel. Ngomong sari wasari, khoiri wasari minangwa itu gampang ngomongnya. Tapi melakoni ini bukan pekerjaan mudah. Cengklik sampai ya Allah. Iya. Tapi saya tidak provokasi. Walaupun begitu saya ngomong di depan jamaah. Haji yang benar yang begini ini. Loh, itu kan mendukung kita. Loh gimana? Haji itu kan nampak tilas. Nampak tilas siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma dipisah oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi haji itu nampak tilas. Nampak tilas siapa? Nabi Adam. Ya, dipisah. Nabi Ibrahim juga bisa. Jadi sekarang kalau kita pisah, ya ini kakak haji. Gimana suami pisah dengan istrinya? Orang tua pisah dengan anaknya. Ya Allah. Ya Allah, gedung-gedung namanya masyarakat. Khairihi wasarihi Allah itu. Paham ya? Jadi jangan tidak yang provokatif. Karena kalau sampai provokatif ini kaya gak nyekel tauhid. Kok yang lihatnya Allah itu sok berubah nasib awak dhewe ya. Itulah maka ya gimana sampai saya tidak menggurui, tapi sampai bagaimana mencari dalil, mencari ilustrasi sekuat-kuatnya. Ya omong Islami wong kuat, imani wong kuat, kok iso mraktekno ihsan. Jujur aja, kita bahas ihsan. Itu kan koyo-koyo nek bahas ihsan contoh, itu bukan wilayah kami. Itu bukan wilayah kami, itu wilayah orang ahli thariqah. Itu wilayah kiai-kiai tasawuf. Terus nek ono sudah saya bahas ihsan itu. Jadi ketika itu Rasulullah menyampaikan dan ditanya oleh malaikat dalam majelis yang sama. Bukan hari ini malaikat tanya Islam, besok datang lagi tanya iman, besok datang lagi tanya ihsan. Tapi dalam waktu yang sama ketika pertanyaan ini, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Artinya ketika ini urgent. Karena itulah ini kita paham. Hanya saja rukun Islam ada 5, gampang hafal. Rukun iman ada 6, gampang. Sekarang apa itu ihsan? Mikir kan? Apa itu ihsan? Karena teksnya itu panjang. Anta budallah ka'annaka fa illam takun tara fa innahu. Ini tuh orang awam, penting. Itulah ada ulama yang memberikan makna ihsan dengan pendekatan yang mudah. Apa?
Ya, zahir sambung batin. Ikuti kata-kata saya. Zahir sambung batin. Zahir sambung batin. Sekedar ilustrasi di depan saya yang bisa berbuat kopi. Ya, satu hari ada seorang anak laki, seorang anak perempuan lagi menyusui kopi ke bapaknya. Bapaknya lagi duduk-duduk. Kemudian anaknya membuat kopi, nyugui. Spontan, ya. Bapaknya bilang, istri. Anaknya mikir, aduh, bapakku bisa berubah pikiran. Ya, itu kata anaknya. Kata bapaknya maksudnya, ketika lihat kopi ingat istrinya. Mengapa? Istrinya baru wafat 40 hari. Dia lihat kopi, bukan lihat kopinya, tapi lihat yang tidak nampak. Apa? Kebiasaan istri yang membuatkan kopi. Zahir sambung batin. Jadi ihsan itu ya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita perbuat, sambunglah dengan batin dengan rangkaian kalimat la ilaha illallah. Itulah kami suka memberikan ilustrasi. Di depan saya kebetulan juga ada jeruk, dan di depan saya juga ada. Oke, ya. Jadi nanti pada ngaji, ojo daki-daki, ojo dukur-dukur, gawe alat peraga sing sederhana. Karena masyarakat kita ini masyarakat. Bikin apa? Pisang, sopo seperti, sopo sekat, taruh ini pisang, bikin apa? Jeruk. Lah dibuka, iki jenenge kulit. Jeruk ini kulit ono isi, di dalam isi ada rasa. Kira-kira sampai tidak durian nyaman durian lagi ini selamat kok ya kan? Iya, nyaman durian tidak jeruk mana terus. Nah, ya. Setelah kita perhatikan, ini ada kulit, ini ada isi, dan juga ada rasa. Maka tadi demikian juga di dalam agama ini, kulit ibarat Islam, isinya ibarat iman, rasanya adalah Islam. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan ini. Tunggu gendang kayak kulitnya, sak di sini, ya sak rasanya. Kalau misalkan ada orang jualan apa jenis duren montong, batu koma dibuka dari putih rasanya gak enak, gimana? Noreng karena nggak sesuai apa yang ditawarkan tadi. Apa maknanya? Kulit, isi, dan rasa adalah satu kesatuan. Itu loh. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan. Saya tidak bahas kajian kasus karena pas selama ini itu bukan wilayah saya, itu wilayah ahli tasawuf. Aku gak wani nerangno ihsan, itu wilayah rekod. Terus nerangno itu apa jangan? Kalau kita tidak memberanikan diri menjelaskan itu dengan pendekatan yang sederhana. Bagi iskandar ya, tak kendalkan dulu ngaruh kiai dulu ngaruh pikir sih cocok kita catetin. Nah iya itu aslinya yang kendal lain karena memang ketika kita mulai aslikan dipaksa kok ya kan. Baik, jadi jangan menyepelekan kulit. Kalau ini saya utuh ya, ini masih utuh. Kalau yang sudah dibuka, ya kira-kira besok gimana? Bosok. Kalau ini, insya Allah masih tepat. Apa artinya? Wah, ojo nyanyi kulit karena kulit ini melindungi isi. Jangan menyanyikan syariat ini melindungi isi. Tanpa kulit bosok, tanpa syariat bosok. Itu. Jadi syariat itu nomor 1, tapi jangan biarkan tauhid. Nah karena tauhid itu kulit jangan di sini. Demikian juga jangan meninggalkan rasa, jangan ihsan. Karena apa artinya? Tuh
itu nak rasani sopo. Bagaimana kita menyampaikan agama ini ketiga-tiganya ada unsur syariatnya, ada unsur tauhidnya, ada unsur rasanya. Inilah tugas pengurus, tugas dari dai untuk melakukan ini. Saya tidak merasa sudah ukur dulu, sendek guys. Nah, bagaimana ini kita kuatkan? Ya, jadi rukun Islam beribadah makhluk yang lain. Bagaimana masyarakat ini ayo gaya pelatihan di berbagai macam masjid, musola, praktek sholat sing bener, wudu sing bener. Saya setelah haji, maaf, karena ini kemarin Pak Camat, setelah ini sampean ayo bahasan sholat dari A sampai Z. Ya kan, khusus sholat nanti buka fikih. Ya, dan di situ termasuk pertanyaan sholat dari A sampai Z. Kemarin itu saya telepon salah satu murid yang ada di Jepang. Saya telepon, apa yang saya pesankan? Sholat 5 waktu. Ya, kalau kamu tidak bisa melakukan sholat secara sempurna dalam perjalanan, dulu di sekolah pernah diajari sholat jamak kosong. Yang kedua, yang ketiga, dalam keadaan tertentu kalau kita tidak bisa lakukan sholat libur matil, tapi nanti motor Jepang tak sampai kan itu sudah niatnya nggak perlu jogo sholat lain karena sholat lima judin. Tapi dari ini jangan bingung orang sensitif lakoni sholat. Jangan sopo sing ora lakoni salat dadi intipe. No. Engko nang dia bermusuhan karo dhisik timbang sampean. Sopo sing medhit dadi intipe. No. Ojo ngono lah. Pomo kesempatan di sini ketika kita itu di masjid di musola ngaji, Bapak Ibu, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Kula panjenengan ditakdir Allah sehat. Saged rawuh wonten majelis iki. Mugi-mugi derek-derek kula kanca kula panjenengan sing tesih derek hadir, muga-muga kita doaken saged sehat, saged saged kula panjenengan derek pengajian ini. Ingkang derek saged nglampahi rasa sempurna, mungkin doaken muga-muga dibuka manahipun saged sareng-sareng derek ngaji teng masjid ini. Kira-kira dengan yang pertama tadi sing sholatnya gak cangkep dadi intipe terus ngusok ngono njawab tambah sakit ini ojo jadi Anda pandangannya tadi dai itu tadi artis jadi artis guyon nopo wong guyon makar-makar Rasulullah itu sangat senang kalau penghuni surga itu banyak. Wong belum semoga syahadat. Saya yakin dia akan masuk surga. Apapun dosanya, kok awak dewe ngomong diintikin rokok. Dan itu terdengar dari kita, dari kita ini. Wih, gak usah dibalik ini. Terus terang saya harus menyampaikan ini. Oh, jangan disampaikan. Jadi jangan kita merasa lebih hebat. Oke, kembali kepada ini. Jadi kunci-kunci ya yang kedua iman sudah kami sudah paham. Kunci-kunci ihsan itu kan ini gak terasa husnuzon Allah, yakin nanti ditungguin Allah, syukur. Itulah sebenarnya tidak mudah sebentar. Karena ya syukur ini jam 10 kurang 15 menit, barisan kurang 10 menit. Posisinya putih beliau. Jadi jadi monggo. Nah ini apa namanya tak kedel loh kayak ini tak kedel loh makanya warnanya abang penting ya kan ya ini tak kedel loh ya dari rukun Islam iman dan ihsan. Jadi bagaimana kita menumbuhkan ihsan pada diri kita yang kami husnuzon kepada Allah, yakin kepada Allah, syukur, dan sekali lagi bahwa sebenarnya konsep ihsan ini kami mengalami sesuatu yang kami hadapi. Lembaga ini didirikan
ya diresmikan oleh Nyai Rompa. Setahun setelah itu saya sakit, masuk rumah sakit, kata dokter usia saya kurang lebih 6 bulan. Tanggal 17 ya bulan September tahun 2001, saya masih ingat tanggal 17 bulan September tahun 2001 saya masuk rumah sakit. Tanggal 18 oleh IPM yang dalam mimpi itu saya diajak haji oleh almarhum Pak Edi Sepakat. Saya diskusi di dalam mimpi itu dengan istri saya, Bu, jangan diajak haji berangkat, Pak Edi berangkat haji. Tanggal piro ya? Tanggal 20. Saya bilang, ibu istri saya, si dulu bondo ya. Yo ono tanah sebelah kuburan. Jadi sebelah kuburan kalau sampai jalan ke sana itu dulu tanah dari mertua yang diberikan kepada istri saya. Akhirnya terjual ya. Oke, baik. Jadi akhirnya bisa usah. Saya langsung mulai melilit. Yang menyambut itu aku tidak bisa apa langsung terjun. Dukung aku diberi rumahnya. Ternyata betul tanggal 20 itu depan kamar saya. Tanggal 20 juga kiainya istri saya, Yai Nadi. Jadi nek sampai dilo aku saiki ojo dilo aku sing iso muni mayat sing iso jalan. Betul itu. Lembaga itu kan ini belum ada apa-apa ini saya ikut alat gua. Setelah saya praktekkan ternyata ya Allah, ini cara Allah memberikan ilmu kepada saya. Maksudnya gimana? Saya itu bukan orangnya apa? Saya tidak mau buku, mau kita praktek, yang kalian. Tapi kalau ngalami lorok, ingat itu. Gitu loh. Bagaimana ketika sakit? Ini belum ada apa-apa. Sehingga ketika itu saya renungan, ketika saya sakit itu mendapatkan renungan, saya pinter ya awakmu, gak iso berjuang izin. Padahal kamu gak pinter. Saya sugi-sugi awakmu, gak iso kamu berjuang izin. Padahal kamu gak sugi. Sehebat-hebat kamu tidak akan bisa berjuang sendiri. Padahal kamu gak hebat. Sepakat-pakat kamu tidak akan bisa berjuang sendiri. Padahal kamu. Akhirnya apa? Saya jadi teringat apa? Teringat hadis Rasulullah yang dikutip bahasa di Muqaddimah Qur'an Asasi. Lah yo bahasa itu ahli hadis. Hadis banyak, tapi hadis yang pertama kali yang dikutip Basim di Muqaddimah Qur'an Asasi yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam Muhammad monggo sak yadullah ma'al jamaah. Karena kita harus sunnah. Nah, kalau apa namanya mazhab sebelah ya itu kan diartikan tangan. Ya jadi artinya tangan, artinya tolak. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini kan cara memberikan arti pada ayat Al-Quran atau hadis harus punya kaidah. Apa kaidahnya? Ketika kita membaca apapun, apa monggo ditulis wujudut tanzih adamut tasbih. Ini sampai cakap-cakap. Apa tadi? Wujudut tanzih adamut tasbih. Artinya apa? Kita baca hadis, dibaca Quran, memahami hadis, memahami ulama, ini tetap patokannya wujud tanzih, adanya pensucian kepada Allah, ada tasbih. Quran ini penyumpaan Allah beda dengan makhluknya. Sehingga membaca hadis Al-Quran, Allah datang ke langit bumi tengah malam itu jangan dimaknani letter lock mulu maksudnya. Tapi Allah menteretakan malaikatnya mudun kursi itu saja. Tak tadi perkara. Ini paham mujazat sima. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan satu takwil yang menghindari adanya yang demikian. Maka kaidah karena kadang-kadang yang tidak tahu itu nerangno hadis itu Allah datang ke langit bumi pada tengah malam. Jadi perkara itu. Paham ya? Nah, disinilah pemahaman-pemahaman ini harus kita samakan.
kembali kepada tadi aku kiloro, ya kan? Tidak ada apa-apa. Ternyata Allah memberikan ilmu yang dalam apa? Ketika saat ini dulu Bang, ketika ada acara kayak ini, anak-anak itu terganggu. Gantungnya kelas ketiga ya, ya. Sekarang tidak ada masalah karena apa? Sudah ada hall tersendiri. Di lantai 2 juga ada hall. Di SMP lantai 4 ada hall. SMA punya di lantai 3 juga ada aula. SMK juga ada aula, ada 2. Artinya besok minggu sampai keroyokan. Kemarin apa? Minggu tuh hall sampai ini kan ketek. Besok itu ada yang akan kalau acara mendadak bisa karep bos jangan makan dulu akan yang lantai 5 itu akan kami jadikan hall, tapi nanti pagar kamu jadi tanda itu saya dodol karena satu jangan link anak itu dulu kotekan jadi akan saya punya hall lantai ke-5 harus lebih tak ke lantai 5 acara yang lebih banyak lantai 5-4-nya nanti kita gantikan MI dan MI akan saya pindah ke sana itu akan kita gunakan untuk camp istirahat untuk tidurnya biar dengan acara itu impian saya jadi kajian dari teman itu diambil menayok dia juga nggak kok mau mulai gitu loh sampai mau percaya tak percaya saya biasa ini tak harus begini Pak ya ini kejadian tidak sekali 2 kali Pak saya biasanya sekolah sekiai itu selalu tahu itu memang saya kalah mau masuk pintunya nggak usah itu lari lari gitu sebenarnya sudah saya siapkan di bajunya karena pelantikan harus pakai baju besaran saya punya baju 2 ini sebab tinggi kan akhirnya saya menyebut jika bawa uang supir saya lu mulai saya tadi pulang berapa mulai bisa melihatnya persis foto kali itu jadi saya selamanya masuk begitu dengan nilai itu pulang diberikan nilai yang sama tapi aku gak ada lupa lagi enggak akhirnya saya ada berkaitan ngomong ketemu bayan ini gak guyonan dari sekali lagi jadi intinya saya sakit itu zahirnya sakit tapi hakikatnya Allah memberikan ilmu ojo sungguh jadi kalau sekarang ini dulu tidak punya apa-apa ini ada bangunan lantai 4 ini model lantai 5 macam-macam itu bukan kehebatan kamu gini loro inilah yang sangat dalam itulah mengapa kita bikin itu kau buat beta obat karena aku gak jadi apa lagi ya kau berarti saya gak pandang bulu biar pilih aku gak nomor lu seperti aktivis di SK oleh Bibi sehingga semuanya tak kau nampak lagi tak obat dan berarti gak tanggung bukan tapi dalam tengah lagi jangan pas tidur tadi tak jawab berapa setengah 3 ya setengah 3 dari sekali lagi ya yo ketua PJ itu semangat kiri lah kita bikin yang belum lalu bahkan tak payah tambah kayak ngomong ada ya jadi itulah maka ketika kita mengajar kayak yang pernah ini ketika kita sholat ketika kita bertani dimanapun zahir nyambung batin maksudnya itu dulu jadi apapun pekerjaan kita apapun kalau dimanapun kita apapun kondisinya zahir nyambung batin bisa jadi ihsan maknanya apa zahir nyambung batin kalau ada yang menyalahkan silakan karena kita karena apa kita ini ilmu urusan ilmu harus diperdebatkan harus diskusikan timbang tak main makna antak buta Allah karena kata rafa ilam takun tarofa inau ya itu ketika ngaji tapi kita orang awam lali itu nopo mana isan lali dengan kiai apal pulau betul apa sampai pada senjata apa isan zohir nyambung berarti apa isan didilok apa isan diwono apa isan dipikir apa isan dirasakno apa isan diperbuat itu nyambung batin. Sedih masuk zahir nyambung batin itu apa? Sedih masuk zahir nyambung batin itu adalah asyhadu
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua ini kan ciptaan Allah. Dan andaikan Rasulullah dan andaikan Allah tidak mengutus Rasulullah Muhammad, kita tidak tahu praktek rahmannya Allah. Ya, andaikan Allah tidak mengutus nabinya, kita tidak tahu prakteknya, sabarnya. Jadi justru kita sabar kan dari bagaimana Rasulullah Rahman, bagaimana Rahman, Rahim, Sabur, cerdas, macam-macam. Jadi Asmaul Husna itu tajalli yang pertama adalah Muhammadun Rasulullah. Sehingga inti dakwah kita itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh Allah melalui ayat yang pertama. Ini sepanjang hidup praktek satu ayat ini sekarang kita tidak akan bisa. Saya berani jamin. Loh, kok berani dia? Soalnya dari sepanjang hidup kita, waktu kita nggak tidur. Seorang kita nggak tidur, ngoco buku, ngoco kitab atau dai dan tidak akan kita bisa mempraktekkan ayat yang pertama kali sampai sempurna. Perlu bukti. Ayo. Ikut praktek satu ayat ini dari muda sampai tua. Kita tidak pakai gak nyaudah wis gaji, wis mangan bujur wis berdiri pakai batas ilmu. Nah, apa buktinya? Buka surat Kahfi. Buka surat Kahfi yang bawah ini ya. Buka surat Kahfi di 2 ayat terakhir. Ya, supaya kita lagi nggak sombong dulu. Ya, dulu. Jadi lembaga dakwah sudah ketemu. Tidak, apa itu bunyinya? Kulaukan. Tidak. Andaikan air yang ada di lautan ini kita jadikan tintanya untuk mencatat, untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, ditambah sekian lautan, gampangannya ditambahin. Andaikan fitroboni daratan dipotong semua jadikan habis, ditambahin 10 menit loh habis. Ya kan? Loh, kok bisa? Loh, bagaimana mampu? Wong kita ini makhluk terus memahami kholiknya gak akan ketemu. Artinya kita tidak akan sampai pada hakikatnya kholik itu sendiri. Kita ini hanya mampu sebatas kekuatan kita. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada orang membahas ilmu hakikat, saya yakin hakikat dalam perspektif persepsional, bukan tuh hakikat temenan. Dia ngomong pengeran jauh kok, paham ya? Nah, artinya ayat sendiri menunjukkan bahwa tidak akan mungkin orang ada kelas makhluk kok terus nguyai segoro ketemu biro. Nah, itu kan maka ketika kita membaca Iqra bismi rabbik, ya kan? Kita baca Allah di sirafika ladzi khalaq. Jadi ini artinya ayat ini kan apa saja yang kamu lihat itu ciptaan Allah. Apa saja yang kamu dengar ciptaan Allah. Apa saja yang kamu pikirkan ciptaan Allah. Apa saja yang kamu rasakan ciptaan Allah. Apa saja yang kamu perbuat adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Sehingga dilok daun iling penciptanya Allah. Lihat laut iling Allah. Lihat itu. Jadi kalau kita lanjutkan, lihat keramik iling. Akhirnya kan Allah jadilah zikir sirri. Urutannya kan urutan. Jadi ketika ini saya mempraktekkan ini kamu. Ya Allah. Ono gunung. Ya Allah. Kasih tau nyambut gawe. Itulah maka pekerjaan kita juga beribadah. Gak harus zikir tasbih. Gitu loh. Jadi apapun dimanapun kondisi apapun dalam situasi apapun kalau zahir sambung batin sama gitu berarti kita mempraktekkan ihsan. Oh, dilekas
Nah, wis enggak usah diterang, wis kesukaan ini urusan IPA di dia. Oke, karena beliau sudah mendengar. Oke, ini kita kendel-kendel dulu. Ya, saya membuat slide ini tak kendel-kendel loh. Ini kreasi. Nah, ini bukan istilah ini kreasi gitu aja. Oke, nanti sampai kembang lagi. Oke. Jadi lembaga dakwah, lembaga intinya di sini. Kita dakwah itu kan apa sih yang inti dakwah kita? Ya la ilaha illallah itu. Apapun materi sampean, materi dek, materi buku sampai di sondagel, kayak sondagel, oh ayo intinya kan di sini. Bagaimana kita menguatkan la ilaha illallah? Intinya di sini sudah. Ini belakang dia rasa suliah ini ya. Namun ini sebenarnya bukan materi yang halal, tapi karena di depan saya ini kiai-kiai ini tak kendel-kendel. Ya, oke. Lah, ini kan huruf nabi. Ya. Ada yang dimandi. Apa itu ilah? Ilah islah apa? Musbahnya Allah. Sebenarnya ini dikenalkan. Kita sudah diajari dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknanya. Kita kendel-kendel wae, nek keliru salah wis gak apa-apa. Sifat nafsiyah itu apa? Hijau. Sifat salbiyah idam, takok, mukhalafatul hadisi, diam dari wadahnya. Sifat ma'ani kudrat, iradah, ilmu, ayat, sama basor, kalam. Bagaimana memahami la ilaha illallah dengan pendekatan sifat wajib? Ini kudu kuliah tauhid, kudu kuliah tasawuf. Wis anggap referensi menaik. Sampai nanti gak perlu ya bapak. Ini saya ingin memudahkan diri saya dan memudahkan untuk orang awam. Jadi bagaimana ketika kita membaca la ilaha illallah, kita teringat sifat 40 ini. Monggo saran-saran Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawa isi yamu di nafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat jadi ini satu slide ini butuh 1,5 jam, karena itulah saya tidak menerangkan di sini. Intinya tak ambil aja sifat ma'ani bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali satu ini kabeh ditulungi Allah. Saya mau makan pisang misalkan ya, terus tak makan ya, apakah saya langsung makan? Tidak, dimulai dari mana? Kemauan. Lebih dulu mana? Minum kopi dengan keinginan atau kemauan minum kopi. Sing nampak kemauannya atau minumnya. Saya ulangi, yang nampak kemauannya atau makannya. Yang tidak nampak. Berarti mana yang lebih dulu, batin atau zahir? Batin. Yang lebih dulu itu batin. Itulah Ibnu Athaillah rasakan dari menjelaskan dalam hakamnya tanawwa'at ajnasul amal litanawwi waridatil ahwal. Beragamnya amal perbuatan yang nampak kayak lumbung ini di acara ini karena beraneka ragamnya anugerah Allah yang tidak nampak. Itulah ketika kita begini, jangan lihat ininya, tapi ini loh sing takdir pangeran. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah ini kita semakin sadar bahwa kita tidak tiba-tiba ada, tapi ada pencipta kita, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar diri kita adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Dalam kehidupan ini kita diberikan kudrat, irodah, ilmu, kaya, sama, basor, kalam. Dan ini sifat ma'ani. Semoga dengan pendekatan sifat ma'ani, sehingga ketika kita bilang la ilaha illallah, itu kita menafikan diri kita yang bisa, kita menafikan kita yang punya kuasa, menafikan kita sing iso ngrungokno, menafikan kita sing iso ngomong, menafikan kita yang bisa berbuat. Harus dinafikan, semua adalah illallah. Kita kuasa karena diberi kuasa Allah, kita punya kehendak karena diberikan kehendak Allah, kita punya ilmu karena diberikan ilmu Allah, kita kata pendengar, maksudnya itu begitu. Sehingga ketika kita la ilaha illallah itu menenggelamkan dirinya, menafikan dirinya, dan mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Romo Dr. Kiai Haji Mulyadi FM yang telah banyak sekali memberikan tutur kata hikmah kepada kita semuanya. Doa terbaik untuk beliau, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan selalu Allah SWT sehingga bisa membimbing kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, sekaligus pengharapan kepada Allah, acara yang akan kita mulai dari pagi sampai dengan berakhir petang nanti semoga bisa berjalan dengan sempurna. Mari kita tutup bersama dengan doa. Doa akan diimami oleh beliau Romo Kiai Muslim Ahmad. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaken. Khususan pada hari kita bersyukur kepada ya na'budu wa ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqq alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi basmi syai'in wa ta'ala hamda syakirin hamda amin hamda yabika bimazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslihna anfusana wa walidina wa auladina wa azwajina wa jama'ana wa aslih ya Allah kulla umurina wa ahwalina wa aqwalina wa a'malina wa aqwalina wa ma'ishatina wa bika natamasnah ibadaka as-salihin. Allahumma yassir lana ya Allah umurana dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuyassira lana kulla ma tu'assiru alaina bi taysir minka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asrarina ta'awatin mustajabat an tataqabbala ma fa'alna kan tu'tiyana wa sa'alna kazikana wa'adaka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya doa dari berakhir pula acara opening ceremony pelatihan Dai Daya yang diadakan oleh PCLBNU Kabupaten Gresik. Teman-teman supaya tahu untuk
melakukan foto bersama terlebih dahulu akan 1, 2, 3. Pakai video apa ya? Semangat dalam kantor. Ayo. 1, 2. Nah, kalau video ini bisa luas ini, Pak. 1, 2, 3. Pakai ya Pak ya. Lihat aja Jos. Ayo lepas ini. Jempol Jos. Ya. Ayo. Gimana? Ya. Latihan dai. Latihan dai ya. Ya, dai PC. Berkah yuk. dari PCNO Kabupaten Gresik. Dan kami persilakan sebagai tamu undangan